Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fulya Zahla dari Universitas Airlangga, jurusan Teknik Biomedis S2. Sini saya akan memaparkan terkait jawaban untuk ujian tengah semester analisis sinyal medis. Jadi pada mata kuliah ini terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan, yaitu pertama menjelaskan terkait proses FFT. Ini bermutasi dengan rekonstruksi hasil FFT dalam bentuk file audio nama ibu. Lalu coba rekonstruksi hasil FFT milik teman dan melihat kesesuaian hasil. Yang ketiga adalah menjelaskan terkait EEG maupun ECG. Jadi, yang pertama kita langsung dalam pembahasan terkait apa itu FFT. Jadi, di sini kita telah mengetahui tentunya bahwa adanya Fourier transform secara diskrit misalnya. Fourier transform secara diskrit ini merupakan suatu proses untuk menghitung sebuah sinyal yang awalnya memiliki domain asli dalam waktu atau ruang menjadi representasinya dalam domain frekuensi, maupun sebaliknya menggunakan inverse discrete Fourier transform. Dan di sini Fourier transform ini hadir sebagai algoritma untuk menghitung transformasi Fourier discrete yang lebih cepat. Karena pada dasarnya operasi di FT ini memiliki kompleksitas, yang mana kompleksitas itu O dari N kuadrat, yang mana ini memerlukan waktu komputasi yang lama apabila kita melakukannya menggunakan komputer. Dan salah satu metode yang banyak diterapkannya adalah metode Kulitzki yang dapat mempercepat komputasi dengan menerapkan kesimetrian. Karena dalam perhitungan DFT sendiri, yang kita ketahui dalam Fourier transform itu terdapat bagian yang imajiner dan bagian yang real. Dan yang bagian imajiner ini merupakan sebuah simetri dari bagian realnya. Sehingga apabila tidak dihitung, ini tentu dapat mempercepat proses komputasinya. Dan cara-cara untuk mempercepat dalam FFT ini, kita bisa lihat penjabarannya pada gambar yang di sebelah kanan ini. Dan kompleksitas pada perhitungan DFT sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa DFT itu merupakan suatu hal perhitungan yang cukup kompleks ya, yang ada pada di gambar ini. Karena meskipun dia telah menerapkan secara diskrit, akan tapi di sini masih ada perhitungan yang melibatkan kompleksitas yang lama, seperti misalnya dia proses perpangkatan dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan mencoba mempraktekannya bagaimana apabila kita ingin membuat Fourier transform dari awalnya, yaitu seperti misalnya katakan kita tidak memiliki rumus FFT. Nah, jadi di sini kita membuat custom FFT, yang mana FFT ini akan memiliki input berupa sinyal. Di sini kita akan mendefine n, yaitu panjang daripada sinyalnya. Dan di sini kita juga mendefine sample rate. Sample rate ini kita akan definisikan sebagai satu dari n, 1/n. Di sini saya akan memasukkan nilai y-nya itu sama dengan kita memasukkan numpy eksponensial dari pada min 2c dikalikan dengan numpy.p dengan numpy.p per n. Dikalikan dengan numpy.p per n, sehingga kita akan mendefinisikan dengan nilai f-nya itu 6/0 n per 2, dan nilai eksponsilialnya itu merupakan ini 6/0 n per 2 juga fr-nya. Dan di sini kita akan mendefinisikan juga perhitungannya. Itu seperti ini, bahwa di sini kita akan return berupa f dan frekuensi values, yang mana frekuensi values-nya ini merupakan nilai frekuensinya, sementara f-nya ini merupakan hasil FFT-nya. Dan di sini seperti misalnya kita bisa mencontohkannya dengan menggunakan sinyal ya, sinyal yang telah ada. Itu kita definisikan dulu durasinya, sample rate, dan juga waktunya. Di sini saya akan melakukan superposisi pada 3 sinyal. Seperti misalnya sinyal yang memiliki frekuensi 50, 20, dan 40. Dan kita akan mencoba menghitung daripada sinyal-sinyal ini, kalau kita lakukan FFT akan seperti apa. Jadi proses perhitungannya adalah, ya ini kita tunggu dulu, karena bagaimanapun juga pada Colab dia harus melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Di sini katanya NP not defined. Dan dari itu di awal kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu terkait nampaknya.
Jadi kita bisa melakukan import sampai SMP. Di sini ini juga typo, kita perbaiki beberapa hal. Ya, kita perbaiki beberapa hal terlebih dahulu. Ya, dan berikut fungsi yang telah kita buat, dan apakah dia dapat memetakan seperti pada seharusnya. Kita lihat. Oh, di sini kita mengimport pertama-tama matplotlib.pplot as plt. Lalu kita juga melakukan plot dari pada frekuensi dan FFT-nya tersebut, dan kita memperoleh grafik sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ya bahwa ini bisa kita perkecil lagi untuk melihat lebih detail. Bahwa puncak-puncak tersebut berada tepat pada frekuensi-frekuensi penyusunnya, yaitu ada di 20, 40, dan 50. Nah, dan FFT ini pun bisa kita terapkan untuk merekonstruksi sinyal, seperti misalnya sinyal suara ya. Tapi dalam kenyataannya, sinyal suara manusia itu dia dalam melakukan perekaman menggunakan sampling rate yang cukup besar, sehingga apabila sampling rate cukup besar, rumus FFT yang telah kita buat ini dia tidak dapat menghandle-nya karena ada optimisasi yang mana sudah dilakukan pada rumus FFT yang ada di NumPy itu belum kita terapkan di sini. Jadi kita bisa melakukannya, akan tapi prosesnya akan lama. Terus habis itu ke bawahnya saya akan menggunakan proses FFT yang mana setelah disediakan. Ini pertama-tama untuk dapat mengimport suara kita harus menginstal dulu pip install pydub. Lalu kita juga mengimport beberapa bagian yang kita perlukan, seperti misalnya audio segmennya, NumPy-nya maupun matplotlib. Dan selanjutnya kita akan mengimport audionya. Di sini audionya telah saya upload ke Google Drive dengan nama zalda.mp3. Dan di sini saya rekaman itu berisikan suara nama ibu saya. Nah, di sini ketika dia replay, ya dia tidak mau meload karena di sini kita belum mount Google Drive-nya. Kita mount-nya itu dengan cara memencet ini pertama kali. Dan kita connect. Tunggu prosesnya. Dan seharusnya kalau dia telah muncul drive seperti ini, kita telah bisa mengakses file dalam Google Drive tersebut. Nah, jadi kurang lebih hasil rekamannya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil rekaman yang didapat dari raw audionya. Dan hasil raw audio ini kita bisa melakukan fast Fourier transform. Jadi fast Fourier transform yang dilakukan adalah kita menggunakan FFT kepada audio array. Yang mana audio array ini kita peroleh daripada suara yang telah kita dapatkan. Jadi suara yang kita dapatkan itu yang kita rekam itu diubah menjadi dalam bentuk NumPy array. Kemudian NumPy array ini yang disimpan dalam variabel audio array, kita lakukan proses FFT. Dengan frekuensi pada FFT-nya itu dia menggunakan audio frame rate itu sendiri, yang mana pada perekaman suara biasanya berada pada 44.100. Dan hasilnya itu dia akan tampil seperti ini. Ini frekuensi penyusun yang ada pada suara manusia ketika berbicara. Bisa kita lihat, dia seperti ini. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil FFT-nya, kita bisa memilih frekuensi-frekuensi mana saja yang menjadi frekuensi utamanya pada sinyal yang kita miliki. Jadi frekuensi utama pada sinyal yang kita miliki itu apabila kita mengambil 10 biji, 10 buah,
Ya, 10 buah itu di sini dia masih memasukkan nilai negatifnya. Kan tetapi di sini dia telah mengambil 10 buah, yaitu nilai 315 hingga nilai 115 ini. Dan apabila kita ingin jumlahnya 10, maka kita bisa tinggal mengubah ini menjadi 20. Karena dia akan menampilkan 10 yang frekuensi yang negatif dan 10 yang positif. Jadi berikut merupakan daftar frekuensi-frekuensi penyusunnya yang dominan, frekuensi penyusun yang dominan. Nah, dan kita juga bisa mencarinya menggunakan persamaan berikut. Jadi kita bisa mendefine juga sebuah fungsi. Dan di sini ada fungsi tersendiri, yaitu merupakan fungsi sorted untuk menyusun dari frekuensi tertinggi ke frekuensi terendah. Dan karena kita di sini ingin merekonstruksi hasil FFT yang hanya dari 10 frekuensi penyusun ini, maka kita menggunakan perhitungan untuk mereplace other number with zero. Jadi nanti frekuensi yang 10 utamanya dibiarkan, dia ada nilainya, sementara frekuensi lain yang bukan merupakan frekuensi penyusun utama, dia akan bernilai 0. Nah, ini kalau kita run, dia akan seperti ini, dan ketika kita memplotkan daripada hasilnya, nah ini apabila diplot, nah di sini saya menamai hasilnya itu sebagai FFT result max, yang mana di sini akan melakukan plotting terhadap frekuensi dan juga nilai absolut dari FFT result max. Jadi bisa kita lihat bahwa yang awalnya gambarannya terdapat frekuensi-frekuensi lain yang bernilai rendah, yang amplitudenya rendah, dia sekarang hanya menampilkan frekuensi-frekuensi yang amplitude dianggap tertinggi saja. Jadi seperti misalnya ini apabila saya perkecil lagi rentangnya dalam X limitnya, katakan kita perkecil menjadi 100, nah, tidak seperti 1000 saja. Nah, dia akan tampak bahwa frekuensi penyusun itu berada pada rentang ini, frekuensi penyusun utamanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali ya. Jadi apabila kita melakukan IFFT atau inverse fast Fourier transform terhadap sinyal terhadap hasil FFT yang aslinya yang masih memuat seluruh frekuensi utama, dia kurang lebih dapat kembali seperti bentuknya yang semula, menyerupai bentuk sinyal yang semula. Nah, akan tapi ketika kita hanya mengambil frekuensi ininya saja, 10 frekuensi utamanya saja, sini dapat dilihat perbedaannya bahwa pada resultan sungguhnya ini kita menggunakan FFT dari hasil FFT, sementara pada di bawah sini kita menggunakan hasil FFT daripada yang result hasil 10 frekuensi terbesar dominannya saja. Dan bisa dilihat bahwa hasil rekonstruksinya ini tidak menyerupai daripada sinyal aslinya. Dan ini merupakan permasalahan yang bisa kita temui juga pada rekonstruksi sinyal. Jadi apabila kita melakukan export, dan di sini kita namainya dengan output belum sesuai. Kita bisa melihatnya lagi di Google Drive saya. Nah, dia sedang loading sepertinya. Nah, ini dia. Bila kita play, suara yang terbentuk pun masih belum menyerupai suara aslinya. Oleh sebab itu, di sini kita perlu mencari suatu cara agar sinyalnya bisa kembali ke bentuk aslinya. Nah, dan perlu diketahui juga, sebenarnya terdapat suatu alasan mengapa hasil FFT ini tidak dapat mengembalikan sinyal yang terutama tadi kita katakan memilih 10 frekuensi utama ke dalam bentuk aslinya. Karena sebenarnya perlu kita ketahui sendiri bahwa FFT ini dia dapat melihat sinyal dominan dalam dia dapat melihat frekuensi dominan dalam suatu sinyal. Akan tetapi
FFT itu tidak dapat mengidentifikasi kapan frekuensi dominan itu terjadi. Jadi seperti katakan, FFT ini dia dapat mengetahui bahwa dalam sinyal ini terdapat frekuensi ini, dan ini. Akan tapi dalam sinyal suara manusia itu dia merupakan suatu sinyal yang cukup kompleks. Seperti katakan bisa saja dalam waktu 0 hingga detik pertama saya memiliki frekuensi yang tinggi, lebih dominan. Sementara pada detik selanjutnya ternyata frekuensi yang rendah saya malah lebih dominan. Nah, di sini kalau kita hanya melakukan FFT, dia tidak bisa mengidentifikasi kira-kira frekuensi mana saja ya. Kira-kira frekuensi mana saja yang ada pada detik tersebut. Dia hanya bisa mengidentifikasi bahwa selama 2 detik itu saya memiliki frekuensi ini, dan ini. Nah, oleh sebab itulah di sini banyak ahli yang telah mengembangkan metode lainnya. Salah satunya adalah STFT, di mana STFT ini merupakan singkatan dari Short Time Fourier Transform. Short Time Fourier Transform, yang mana secara ringkasnya dapat digambarkan seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi STFT ini akan membagi sinyal ke dalam beberapa segmen, dan segmen-segmen tersebut kita akan melakukan FFT kepada setiap segmen-segmen tersebut. Dan hasilnya itu bisa kita plotkan dalam bentuk spectral frames dalam STFT yang sebenarnya. Dan ini juga ilustrasi bahwa kalau kita melakukan sesuatu dalam domain waktu, kita bisa melihat resolusi waktunya dengan tinggi, tapi kita tidak bisa melihat resolusi frekuensinya. Kan tapi kalau kita memplotkan suatu sinyal dalam domain frekuensi, katakan itu dalam frekuensi itu kita bisa melihat frekuensi dominan mana saja yang ada pada sinyal tersebut, tapi kita tidak tahu waktunya itu ada di mana. Itu adalah hal yang terjadi ketika kita melakukan Fourier transform. Nah, kan tapi kalau kita melakukan short time Fourier transform, ya kita dapat mengetahui bahwa di waktu sekian sampai sekian itu terjadi frekuensi dominannya adalah ini. Dan di waktu sekian sampai sekian frekuensi penyusunnya adalah ini. Dan seterusnya. Dan itu pun dengan panjang jendela yang ditetapkan pada short time Fourier transform ini. Jadi katakan pada petak pertama ini dia melakukan Fourier transform setiap 0,1 detik katakan, atau seperti misalnya setiap 1 detik sinyal yang memiliki panjang 3 detik. Katakanlah seperti itu. Nah, dan di sini meskipun tidak melakukan STFT, tapi kita melakukan pendekatan yang sama dengan cara STFT. Yaitu di sini kita akan mencoba apabila kita melakukan segmentasi pada sinyalnya terlebih dahulu. Jadi seperti misalnya di sini, kita tetap meload sinyal aslinya itu. Di load diambil nilai nampaknya, sementara di sini kita menyiapkan suatu array kosong dan mendefinisikan juga step size. Dimana step size ini merupakan dinyatakan dalam waktu satuan, yaitu satuan milisekon, yang mana berarti itu adalah 0,1 detik. Jadi dia akan melakukan pemotongan. Jadi si sinyal itu akan dipotong-potong, suaranya dipotong-potong setiap 0,1 detik. Dan setelah dipotong-potong tersebut, itu akan dilakukan sebanyak apa? Itu dilakukan sebanyak hingga sepanjang 3 detik, 3000 milisekon ini ya, 3000 milisekon sinyal. Jadi sebanyak 3 detik. Selama 3 detik dia akan memotong-motong sinyal dengan besar Windows sebesar 100 milisekon. Kita lihat apabila kode ini di run apa yang akan terjadi. Kita bisa mengamati juga pada variabel ini. Jadi di sini kalau misalnya kita melakukan run, kita bisa melihat bahwa di sini terbentuknya variabel yang baru adalah trim audio list. Dan trim audio list ini dia akan berbentuk list, dan ternyata kalau kita menggunakan 100 milisekon terhadap 3000 detik data, step size-nya kita akan mendapatkan 30 Windows, katakan. Nah, dan dari 30 Windows ini kita bisa terapkan suatu metode. Yang mana metodenya itu merupakan di sini
kita tentu melakukan proses sorting juga, yaitu tadi untuk mengurutkan berapa banyak apa saja frekuensi terbesar yang ada pada suara tersebut. Juga mendefinisikan fungsi untuk melakukan bandpass maupun high pass, karena di sini bisa dilakukan apabila kita rasa sinyal itu masih ada noise-nya, kita bisa melakukan bandpass maupun high pass ini untuk berjaga-jaga. Nah, kita juga mendefinisikan parameter daripada filternya, yaitu seperti kita akan memotong di frekuensi berapa yang akan diloloskannya, mulai dari frekuensi berapa, atau juga besar frekuensi samplingnya, dan juga order daripada filter tersebut. Di sini juga kita akan menghasilkan array baru daripada proses yang kita lakukan di bawah, yaitu proses audio list. Nah, di sini tadi trim audio array-nya itu kita akan melakukan FFT pada setiap windows dari data tersebut, dan setelah melakukan FFT kita akan mengambil frekuensi paling dominannya. Katakan kita akan mengambil sebanyak jadilah misalnya sekitar 30 frekuensi dominan. Kita beri getaran. Nah, dia akan menghasilkan 30 frekuensi dominan yang ada pada tiap waktunya. Dan di sini pun untuk berjaga-jaga apabila ada proses yang kurang tepat, kita akan memotong segmennya di awal dan di akhir. Jadi itu kita potong, kita hilangkan sebanyak 350 data. Meskipun terlihat banyak, tapi ini merupakan jumlah yang sedikit mengingat sampling rate-nya saja 44.100. Jadi kehilangan 250 data itu bukan hal yang berarti banyak dalam sinyal ini. Ya, hitungan ini hanya untuk merapihkan saja. Dan di sini kita coba melihat pada merge audionya. Nah, jadi yang tadi kita potong-potong 30 segmen tadi, kita akan menggabungkan kembali menjadi satu kesatuan, dan itu diekspor sebagai nama file output benar. Ya, saya tidak akan dulu membuka filenya. Di sini saya akan menampilkan hasil FFT daripada sinyal tersebut. Yaitu di sini kita akan melakukan plot figure, dan di sini kita akan memplot daripada merge audionya. Yang mana di merge audio ini kita telah menggabungkan hasil EFFT dari ke-30 segmen tersebut. Nah, bisa kita amati kalau sekarang dia sudah mulai merepresentasikan sinyal aslinya ya. Nah, dia sudah mulai terlihat mirip seperti sinyal aslinya, yaitu yang ini dibandingkan dengan ketika kita hanya mengambil 10 frekuensi saja pada panjang 3 detik itu. Nah, kalau kita mengambil 10 frekuensi setiap 0,1 detik dalam panjang 3 detik, itu dia merepresentasikan sinyal yang lebih mirip dengan aslinya. Meskipun demikian, apabila kita dengarkan suaranya, ini output benar ya. Ya, dia masihlah belum sesuai dengan yang sinyal sebenarnya seperti apa. Nah, oleh sebab itulah di sini dengan menggunakan trial and error ternyata ditemukan bahwa ya setidaknya kita masih memerlukan sekitar 3000 frekuensi utama agar sinyalnya dapat kembali seperti suaranya semula. Di sini kita masih melakukan running, dan tentu ini prosesnya lebih lama karena frekuensi utama yang dicari, frekuensi dominan dicarinya adalah lebih banyak. Ketika katakan sudah digabungkan, ini hasil plotnya. Semakin banyak frekuensi yang diambil, maka bentuk sinyal itu akan semakin menyerupai sinyal aslinya. Dan ini kita lakukan lagi. Kita akan coba dengarkan suara daripada sinyal tersebut.
Nah, jadi meskipun ya memang suaranya terdengar kecil, tapi di sini kalau kita dengarkan pun kita mungkin sudah bisa menebak-nebak bahwa adanya huruf vokal, beberapa huruf vokal yang mana dia sudah mulai merepresentasikan suara aslinya. Dan frekuensi penyusun utamanya ini bisa kita tingkatkan lagi hingga katakan misal kita doublekan menjadi 6000 ya. 6000 frekuensi penyusun utama. Masih memproses, kita bisa menunggunya. Ini ya dia semakin menyerupai sinyal aslinya. Dan begitu pula bila file suaranya di play, ini tadi nama tetap benar, hanya saja dia telah terjadi overwrite. Jadi kita tetap bisa membuka file ini. Dan kita bisa temukan perbedaan yang cukup signifikan, bahwa yang tadi awalnya hanya terdengar huruf vokal saja, ketika kita tingkatkan jumlah frekuensi penyusun utamanya, kita mulai bisa mendengar apa yang saya katakan dalam suara ini, yaitu nama ibu saya. Ya, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 1. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.